Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita ziarah ke makam keluarga yang telah mendahului kita berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, berziarah itu dianjurkan sebagaimana yang tercatat dalam hadis riwayat Hakim dan riwayat Muslim, di mana Rasulullah mengatakan, "Dulu aku melarang kalian untuk berziarah, sekarang berziarahlah, karena dalam berziarah itu kamu akan dikaitkan dengan kematian, kamu akan meneteskan air mata, dan hati kamu akan lembut." Begitulah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara kita berziarah? Yang pertama, kita usahakan kita berangkat dalam kondisi bersih dari hadas dan najis. Kalau seandainya tidak sempat berwudhu atau batal wudhu di jalan, bagaimana? Boleh-boleh saja kita ziarah, karena tidak wajib kita bersih dari hadas untuk mengerjakan ibadah ziarah ini. Dan kemudian setibanya di tempat, kita ucapkan salam kepada mereka dengan ucapan Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau tidak hafal, tidak bisa sebut sepanjang ini, macam mana? Tak usah panjang-panjang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau tak bisa juga, Assalamualaikum. Jadilah itu. Kalau Assalamualaikum juga tidak bisa, tidak usah ziarah. Mudah aja ceritanya. Kalaulah sudah kita ucapkan salam, maka kita masuk saja. Tak usah kita tunggu jawaban dari ahli kubur ini. Mereka boleh saja menjawab, tapi mungkin tidak diperdengarkan ke kita suaranya. Kalaupun diperdengarkan suaranya ke kita, kita mungkin melompat. Jadi makanya tidak menunggu jawaban. Yang jelas kita sampaikan ucapan salam. Yang kedua, setibanya di tempat, lepaskan alas kaki sebagai wujud penghargaan. Lalu bagaimana kalau makamnya seperti ini? Coba kita lihat bagaimana kita akan melepas alas kaki sementara kondisi seperti ini semuanya. Lalu dalam kondisi seperti ini dimaafkan. Kita tidak terlalu repot memikirkan ini. Kenapa dimaafkan? Dalam kaidah fikih ada ta'azur namanya dan ada darurat. Kalau sudah darurat, ad-daru yuzal. Dalam darurat itu dimaafkan. Tidak ada masalah lagi. Tapi kalau makamnya seperti bersih, tidak ada masalah, seharusnya kita lepaskan alas kaki. Kemudian di tempat tidak kita berbicara yang tidak baik. Semua bahasa kita yang baik-baik. Dan kita tidak boleh duduk di atas kuburan. Tidak boleh memijak-mijak kuburan. Dan kemudian setibanya di tempat kita berdoa kepada Allah agar mereka itu dapat ampunan dari sisi Allah. Kemudian dijadikan Allah kubur mereka ini taman-taman surga. Jangan kita lakukan hal yang terbalik. Kita mendoa kepada mereka. Kita minta sama mereka biar dikasih rezeki. Mereka tak punya hak untuk memberikan rezeki lagi ke kita. Mereka sudah tidak ada kekuatan apa-apapun. Mereka berharap dari kita, bukan kita yang berharap kepada mereka. Jadi jangan terbalik. Ini yang kita lakukan. Ini kami lagi mencari makam keluarga kami nih. Kebetulan kubur ini sudah bertimpa-timpa. Bisa kita lihat ini pemakaman bagaimana padatnya. Jadi tanda-tanda itu kadang-kala kita lupa. Mana agaknya itu nak? Ayo ingat sekitar sini. Dan di pemakaman Raja Wali ini, makam hampir semua di keramik. Yang walaupun di Makkah, Madinah, atau Baki, Ma'la, Serai, itu tidak ada makam yang dikasih keramik.
Termasuk makam sahabat-sahabat Rasulullah tidak dikasih keramik. Tapi kalau di Indonesia pada umumnya di mana-mana pasang keramik. Keramik tidaklah berpengaruh kepada beliau. Sebab keramik itu tidak ada apa-apanya. Lebih berbesar manfaat kalau kita sudah sampai di tempat, kita berdoa kepada Allah agar mereka diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman dari taman sorga. Ini yang terbaik. Untuk kita ketahui, setiap kita ziarah, usahakan ziarah itu mengingatkan kita pada kematian, membuat hati kita lembut, dan bila perlu usahakan bermanfaat bagi semua yang ada di kubur tersebut. Inilah kunjungan kita seketika kita ziarah ke makam keluarga kita atau sahabat kita atau orang-orang yang kita kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.